warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu berikan kita nikmat kesehatan sehingga Bapak dan Ibu dapat menjalankan tugas Bapak Ibu sehari-hari. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu pengimbasan tentang budaya positif dari guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu Ibu Dina Suyanti SPD. Ya, dan nantinya juga akan ada lagi guru penggerak kita yang mungkin akan melakukan kegiatan seperti ini. Dan insya Allah mungkin ada lagi nanti yang lulus, kita tidak tahu di angkatan berikutnya. Ya, selalu terus berusaha. P3K boleh jadi guru penggerak, guru honor boleh jadi guru penggerak, semuanya boleh jadi guru penggerak. Dan masih muda-muda, ayo, ya. Jadi kalau sekolahnya guru penggerak, jadi kepala sekolahnya pun tenang-tenang saja. Ya, jadi mari kita dukung teman kita untuk melaksanakan program guru penggerak, ya, bersama Bina dan ke depannya insya Allah Pak Suharyanto yang akan berikutnya, dan insya Allah saya selalu berharap insya Allah ada lagi guru penggerak yang kami ikuti. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ya saya hanya terus menyampaikan ayo kita bersama-sama mengikuti hal-hal baik yang telah disampaikan nanti guru penggerak kita. Yang baik mari kita ikuti bersama. Sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa guru penggerak itu punya 3 bonus. 3 bonus. Yang pertama tadi, kalau dia sudah belum sertifikasi PPG, dia tidak perlu ikut PPG. Kayak Bu Melda misalnya lulus, Bu Kopi misalnya, yang lain kan udah PPG udah semua nih, ya kan? Yang belum tidak perlu ikut PPG. Kedua, punya SIM untuk menjadi kepala sekolah dan punya SIM untuk menjadi pengawas sekolah. Jadi dia bisa milih guru penggerak ini. Kalau mau jadi kepala, dia pilih jadi pengawas. Kalau ibu nggak bisa, ibu hanya bisa jadi kepala, pengawas nggak bisa. Jadi kalau pengawas itu dia punya juga harus sertifikat pengawasnya. Jadi punya 3 peluang untuk mengembangkan diri. Terima kasih. Saya tutup dengan awal pembuka kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan tentang materi budaya positif. Ucapan terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada Kepala Sekolah Ibu Madalena yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan pada hari ini, dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan guru dan staf tata usaha yang sudah ikut serta pada hari ini mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak, yang mana kami setiap bulannya mengerjakan 1 modul. Jadi kami sudah berjalan 3 bulan. Setiap peserta calon guru penggerak wajib mengimplementasikan materi-materi yang sudah kami peroleh ke dalam di sekolah lingkungan masing-masing. Jadi untuk dapat berbagi dengan guru-guru rekan yang lainnya agar rekan guru yang lain yang belum mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini diharapkan juga dapat mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, karena begitu banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Adapun tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah sebagai untuk berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, kemudian tentang restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun tujuan yang kedua adalah ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran yang didapat
setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun yang sudah saya lakukan di rumah bersama anak saya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah, dan yang terpenting bagi saya, ingin mendapatkan dukungan dari pimpinan dan rekan guru sehingga dapat tercipta kolaborasi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah berpusat pada murid, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita? Oke. Jadi budaya positif sebenarnya setiap sekolah sudah melaksanakannya. Mungkin belum terlaksana dengan efektif. Seperti literasi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian disiplin lainnya. Jadi budaya positif ini sebenarnya memulihkan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif dan apa tujuan kita membangun budaya positif di sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Terima kasih Bu. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yang kita lakukan, yang apa kata Bu Ika tadi memang sudah kita lakukan budaya positif kita, itu pembiasaan. Ada tujuannya itu tidak lain tak bukan adalah namanya membiasakan, memulihkan kembali kebiasaan-kebiasaan positif itu kepada anak didik kita, menerapkan kembali kebiasaan-kebiasaan positif itu kepada anak didik kita, supaya merupakan hal yang positif ini tetap akan terlaksana di dalam kehidupannya sehari-hari, yang apa yang kita harapkan dalam pendidikan tersebut. Itu aja kan? Terima kasih Bida. Ya. Nah, ya sama seperti kan dikatakan sama Bida bahwa budaya positif itu adalah merupakan implementasi perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Salah satu nilai kebajikan itu adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah pertama, untuk menumbuhkan karakter anak sebagai contoh dalam kegiatan membuat kesepakatan kelas. Sebelum ini pada awal masuk semester 2 saya sudah juga melaksanakan kesepakatan kelas menyeluruh setiap kelas. Kalau yang sebelumnya di semester 1 saya juga sudah melaksanakan, tetapi tidak semua kelas. Jadi memang terasa Bapak Ibu perubahan di anak-anak kita di dalam kelas. Budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru sudah sewajarnya menerapkan atau membangun budaya positif ini secara bersama-sama dengan warga sekolah. Untuk itu saya melakukan kegiatan di seminar ini juga ingin mendapatkan dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif lebih aktif lagi. Jadi kita dengan bahu-membahu dan dimulai dari diri sendiri, kemudian kita keluarkan ke anak-anak sebagai subjek pendidikan dalam rangka mencapai profil belajar Pancasila. Kemudian budaya positif ini dilakukan karena diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah juga orang tua murid. Jika terlaksana dengan baik, akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebenarnya ini tujuan saya Bapak Ibu, ingin menyampaikan konsep inti tentang budaya positif. Di sini saya tidak ingin menggurui, tetapi hanya menyampaikan informasi yang sudah saya peroleh selama pendidikan Jalur Bergerak 3 bulan terakhir ini. Pertama, konsep inti itu mencakup tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima institusi,
atau tentang 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, kemudian tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk dalam yang poin pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sini itu membawa perubahan mindset kita. Ini dari perubahan mindset itu membawa implikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perubahan paradigma tersebut. Nah, perubahan paradigma tersebut itu dilihat dari awalnya proses pembelajaran kita itu dari berpusat dari guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator. Jadi kita tidak sebagai modelnya lagi, tidak menjadi pusatnya lagi. Jadi anak kita yang kita belajar kita berpusat ke anak-anak. Nah, makna yang kedua itu adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dari pikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang makna disiplin? Ikut aturan. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang atau yang terlintas dalam pikiran saya itu ya ikut aturan gitu. Ikut aturan. Ada dengan guru yang lain mau memberikan pendapatnya? Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan orang dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kita menyadari itu, tetapi kita berpikir kalau nggak dikasih hukuman anak nggak akan pernah berubah. Sebenarnya kata-kata ini lah yang salah. Nah, jadi bukan seperti itu. Karena dengan kita memberikan hukuman akan timbul suatu perasaan di dalam hati anak kita, mungkin perasaan dendam, sakit hati, atau dan lain sebagainya. Jadi di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu saya minta untuk menggenggam tangan salah satu tangannya ya. Kemudian di genggaman Bapak Ibu ini terdapat suatu hal yang berharga. Kemudian saya meminta untuk Bapak Ibu untuk pada teman yang lainnya untuk menyuruh membuka. Kira-kira Bapak Ibu membuka atau tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Menurut saya tidak, Bu, karena itu adalah hak saya untuk membuka atau tidak. Ada lagi? Kalau ada yang menutup, yang membuka, kira kita membuka apa alasannya? Tergantung diminta dibukanya untuk keperluan apa. Oke, tergantung Pak Rama ya. Tergantung tentang apa dulu gitu. Kan diminta dibuka untuk apa? Disampaikan saja. Ya, ada tujuannya ya. Iya, ada Tujuannya. Tujuannya. Nah itu sebenarnya ibarat kata tadi, ketika kita membuka atau menutup itu tergantung diri kita. Kalau kita membiarkan orang lain mengontrol diri kita, berarti kita yang menginginkannya. Kita membuka. Tapi kalau kita tidak ingin diri kita dikontrol orang lain, maka kita akan tetap menutup. Itu maksudnya. Artinya apa? Perubahan itu akan muncul di dalam diri kita, hanya di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Kalau kita berubah hanya karena orang lain, berarti orang yang tinggal, semuanya juga hilang. Nah, begitu juga dengan anak kita. Kalau kita ingin anak kita tuh, kamu harus patuh ya sama saya.
Karena dia patuh, karena dia merasa kita gurunya atau guru yang paling tidak. Saya ketemu kita guru, iya. Tapi program kita nggak tahu. Ini menurut pemikiran Ki Hajar, ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya. Kemudian menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplinar, yang artinya belajar. Karena mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini kebajikan tadi salah satunya ya profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana sih kita berperilaku? Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu ya, untuk menghindari rasa sakit hati atau menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita akan melakukan, misalnya kita mau mendapatkan penghargaan, saya lakukanlah. Tapi berarti kan saya melakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak saya dapatkan lagi, saya tidak mau lagi. Atau saya mungkin kecewa. Seperti karena kita lakukan juga ya, pemilihan guru teladan atau pemilihan guru terfavorit. Nah, itu sebenarnya reward untuk orang guru tersebut yang terpilih sebagai guru yang guru terfavorit, tetapi hukuman bagi guru yang lain. Bagi guru yang lain, tapi saya ini tidak baik ya bagi di mata anak kita. Apa sih saya sifat saya sama kok dengan mereka. Kok saya beda, kok saya nggak guru terfavorit. Saya ingin juga guru terfavorit. Nah, itu Bapak Ibu pernah saya rasakan. Jujur pernah saya rasakan. Karena saya pernah mendapatkan guru terfavorit. Ini jadi guru terfavorit, tapi bertanya lagi sama diri saya, apa sih saya banggakan dari guru terfavorit? Apa anak terhadap saya bagaimana? Itu sama aja perlakuannya terhadap saya gitu. Ternyata hanya segelintir dari pemilihan saja. Tapi anak-anak doang kita tidak seperti itu. Jadi saat itu merupakan waktu yang berharga bagi saya. Tapi ketika saya tidak mendapatkan lagi tahun berikutnya, saya masih kecewa. Kok saya tidak terpilih lagi? Ada pengganti saya ya. Kemudian menyatakan 3 motivasi ya menurut Dian Gosen. Pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia karena bersifat ekstrinsik. Ya, yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi motivasi ini masih bersifat ekstrinsik Bapak Ibu. Nanti hanya melakukan karena ada sesuatu hal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang kita melakukan sesuatu hal, tetapi di sini paham Bapak Ibu ya. Terima kasih. Lanjut, nah ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, itu kebutuhan untuk kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Nah, di sini ada suatu kasus Bapak Ibu. Kita anggaplah di sekolah kita gitu. Ada anak yang suka misalnya pergi ke kantin, kemudian nampak temannya makan, kemudian dia tanpa permisi langsung dia makan. Tanpa permisi, karena dia itu teman kita dia. Teman sahabat karib dia, jadi dia tidak perlu minta permisi. Nah, kalau kemudian ada guru lain atau
guru piket memberitahukan kepada guru atau wali kelas atau kepada guru BK tentang sifat anak ini, itu sering dilakukan. Kemudian kan kita mengajar nih Bapak Ibu. Kemudian tentu kita bertanya terlebih dahulu, dia melakukan itu karena apa? Kalau seumpamanya anak yang mengambil makanan tadi, dia ketika kita bertanya dia bilang saya lapar. Kalau dia bilang saya lapar, berarti dia lagi memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kalau misalnya anak ini kalau kita tanya, kenapa kamu melakukan itu nak? Kalau dia jawab, bisa aja Bu, supaya dia nangis mungkin. Saya suka lihat dia nangis, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah berarti kira-kira Bapak Ibu kebutuhan apa sih yang dipenuhi? Ya, kesenangan itu sehingga senang-senang begitu. Siapa tahu senang-senang bahagia bukan kalau dia nggak marah kan alhamdulillah, kalau dia marah ya saya marah dia kan itu anak kita Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kira-kira kalau untuk kebebasan, kira-kira pertanyaan kepada anak itu apa Bapak Ibu? Tentang kebebasan itu. Anak-anak itu tentang apa? Memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasan. Kira-kira pertanyaan kita kepada anak itu sehingga jawaban anak itu tentang kebebasan apa kira-kira? Jawaban. Kalau untuk bertanya kan siapa? Ini saya iseng nih. Suka saya ini. Saya bebas gitu kan, saya pilih apapun saya lakukan kan diri saya gitu, bebas saja tidak ingin bebas, nggak ada yang saya nggak boleh atur orang lain gitu maksudnya. Kemudian penguasaan, kalau penguasaan mungkin dia merasa saya paling jago di sini, jadi kamu harus pakai sama saya gitu. Kalau kamu nggak ngikutin kata saya, kamu bisa ngikutin. Karena anak kita kan udah ngomong kayak gitu, kita ikut, terus kan yang salah pun kita ikut. Nah itu lagi pemenuhan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu sebenarnya memiliki tujuan tertentu, baik itu benar ataupun salah. Dan sebenarnya kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan yang 5 tadi. Maksudnya ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian, tentang posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang tanpa kita sadari kita sering melakukannya. Posisi kontrol guru ini adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh D.N. Gosson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. D.N. Gosson ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah memandirikan murid? Dan bagaimana dan mengapa? Anak kita sebenarnya pintar-pintar dan inovatif Bapak Ibu, cuma mereka ini tidak mandiri. Kenapa? Terlalu dimanja, terlalu dimanja. Ibarat kata kita memberikan makanan, kita langsung dengan menyuapkan. Kita tidak, kita beri apa? Nah ini apel, akan dimakan. Terserah dia, mau dia makan langsung dengan kulit-kulitnya, terserah dia. Kalau dia mau misalnya dia orangnya bersih, dibuka dulu kan, dibuka langsung makan. Ada juga anak-anak yang dibuka dulu, dicuci dulu, dibuka, dipotong-potong, baru dimakan. Ada lagi yang lain tidak, dicuci dulu, dikupas, dipotong, di blender, jadi jus bu, kita lagi buka gitu. Itu yang dimaksud tadi Bapak Ibu, sesuai karakter anak masing-masing. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah pertama penghukum, kemudian 2 kita sering membuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu bagaimana sih posisi kontrol kelima ini. Nah, pertama yang penghukum, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa
sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Tujuannya apa? Untuk supaya patuh mematuhi aturan. Seperti kata-katanya seperti ini. Patuhi aturannya, patuhi aturan saya. Kalau enggak, awas banget. Nah itu posisi pengukur. Sebenarnya dari intonasi kita berbicara ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ngomongnya pelan-pelan ya agak beda hasilnya. Kalau kita patuhi aturan saya. Kalau enggak, lu awas ya. Itu berarti kan sebagai penghukum kita. Atau kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu terakhir selesai. Apa sih kamu yang pertama? Kita nggak bisa masakan yang pertama. Kita aja merasa saya aja menjalankan pendidikan ini. Saya merasa saya harus yang pertama mengumpulkan. Tapi nyatanya saya paling terakhir terus. Karena saya dulu kok saya paling terakhir ya. Karena saya tadi berusaha untuk yang pertama. Kenapa? Tapi ada lagi yang teman-teman yang lebih motivasinya lebih tinggi lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak. Kamu harus dapat 100 ya. Kamu dapat 80 ya. Sebetulnya kita kan tidak seperti itu. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri untuk tentang diri mereka. Mereka akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian posisi yang ketiga Bapak Ibu adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini guru tidak akan menyakiti siswa. Artinya bukan menyakiti secara verbal tapi kata-kata ya. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Kita cuma itu, ayo anak ibu ini demi ibu ini nanti marah loh. Masih ya bu, saya kerjakan bu. Itu seperti sebagai teman, kita lakukan sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau. Nah, memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita tentu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, terutama ini kalau berlaku pada guru piket ya mungkin ya. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau pensinya apa? Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya apa? Nah, ini. Kalau kamu bajunya dibakar, konsekuensinya apa? Poinnya berapa? Gitu ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Jadi kalau kita berpikir, kita kan bertanggung jawab atas pelaksananya pada hari itu. Itu kita kalau anak-anak yang peraturan, kita kan itu suatu kesalahan kita harus mengambil atau melakukan suatu tindakan. Ya. Posisi manajer. Posisi ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu
kembali lagi kepada posisi teman atau pengantar, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun bila kita menginginkan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya Bapak Ibu, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi dia menggunakan kata-kata yang lembut, gitu. Kata-kata yang bagus juga bagus-bagus itu sebagai seorang manajer. Tapi tujuannya adalah supaya anak-anak itu mengoreksi kesalahannya apa, kemudian mereka juga bisa menggariskan apa sih yang akan mereka lakukan kalau mereka berbuat suatu kesalahan. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kalau mereka melakukan suatu solusi, mereka akan melakukannya sendiri karena itu dari dirinya sendiri. Kemudian tentang keyakinan keras. Nah, keyakinan keras adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, ini sudah saya lakukan. Nanti kali yang membuat keyakinan keras, kita hindarkan kata-kata negatif, kata-kata jangan. Misalnya seperti ada anak kita yang berlari di Selasa ini seperti ya, jangan berlari di sini. Jadi kita bukan seperti itu. Bagusnya seharusnya kita bilang di Selasa ini berjalan aja. Nah, ini contoh keyakinan keras yang baik Bapak Ibu, yang secara universal. Setiap anggota kelas perlu belajar, jadi semuanya, jadi berlaku untuk semuanya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Nah, itu tadi makanya kita di dalam pembelajaran kita melakukan adanya istilah-istilah pembelajaran ada lagi. Nanti akan kelas-kelas lain akan merasa terganggu. Nah, tidak. Yang sebenarnya nama dia kalau namanya belajar itu memang itu. Kalau namanya belajar dia itu bukan belajar sebenarnya. Itu sebenarnya Bapak. Itu yang kita harus sadari sekarang ya. Jadi saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tapi kalau dia meyakini tugas itu untuk dirinya sendiri, tapi dia tanpa kita minta, kita suruh, mereka mau melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalau mereka merasa aman, ya berarti lingkungan akan nyaman untuk belajar. Kemudian yang berikutnya selalu bersikap positif. Jadi ada kata jangan ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang milik. Jadi saya tadi bilang tidak ada lagi bilang pulpen, tidak ada lagi ini gitu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Contoh berikutnya, misalnya tentang hormat begitu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Nah, kalau dia meyakini itu berarti dia ada yang melihat, ada punya menilai, ada ataupun tidak, dia akan tetap melakukan menghargai barang milik orang. Walaupun pena orang itu pena yang bagus menurut dia, kalau mereka meyakini itu tidak baik, kita tidak akan melakukan lagi. Tapi kalau masih ada anak kita yang melakukannya, berarti dia belum meyakini tentang keyakinan ini. Kemudian tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Kemudian masuk ke restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Dan di sini tidak ada yang dirugikan, baik itu korban maupun yang si anak yang melakukan. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Seperti yang soal kami tadi kan.
dia mendapatkan pengajaran, dia dapat bisa menjahit baju yang tadinya anak tersebut tidak pernah menjahit. Tapi dia akhirnya bisa menjahitkan kancing baju temannya karena menurutnya saya akan belajar. Akhirnya dia bisa tuh, dia menyadari, wah ternyata saya bisa menjahit juga ya. Gitu. Yang si anak tadi, yang tadinya aturannya kena marah sama orang tuanya di rumah karena kancing baju sudah dijahitkan sama temannya, bukan sama orang lain, bukan sama dirinya, maka tidak jadi dimarah sama orang tuanya itu dia pulang dengan baju yang utuh kembali. Jadi semuanya mendapatkan hal-hal yang positif. Kemudian dari institusi ini dapat menimbulkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Saya lupa ya. Untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang sudah berbuat salah. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksa. Jadi kita menawarkan apa sih solusi yang harus kita lakukan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan, seperti yang kamu inginkan. Kemudian apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang yang memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Jadi anak-anak dia juga berbuat salah, tapi dia malah yang malah tadi kita tanya seperti apa yang kamu mau? Gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini dan seterusnya di antara mereka. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, restitusi segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu apa sedikit? Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Adapun langkah-langkahnya ada 3 bagian. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau yang sisi yang bagian bawah, Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, kita bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga begitu kok. Jadi nanti kenal, tapi saya nggak ini ya gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalau misalnya tindakan validasi tindakan yang salah, itu kita kata-katanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kalau yang menyanyikan keyakinan, kata-katanya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, itu seperti saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Julianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan kali ini adalah demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya membuat video bersama murid-murid saya tentang pendekatan restitusi menggunakan segitiga restitusi dan
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini pada kegiatan destinasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak berniat untuk menggurui, tapi hanya sekadar berbagi pengalaman dan penerapan apa yang sudah saya lakukan di dalam kegiatan pendidikan calon guru. Saya berharap Bapak Ibu juga termotivasi untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, karena sangat banyak manfaatnya bagi kita, apalagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Sekian pemaparan materi dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Salah dan janggal saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan saya tetap memohon dukungan Bapak Ibu dan kolaborasinya dalam melakukan kegiatan budaya positif di sekolah kita. Kemudian saya juga meminta waktu Bapak Ibu untuk dapat mengunjungi akun YouTube saya, memberikan komentar, like, dan subscribe. Cikgu nanti saya juga Oke Bapak Ibu, yang terakhir kali sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya akan memberikan di grup WhatsApp tentang link evaluasi, pemberian evaluasi. Ini sudah saya serahkan di grup kita. Jadi mohon Bapak Ibu mengisi link terkait ini. Nanti saya juga bisa melihat di dashboard. Udah ada isi ya, sama Pak Pipi sudah ngisi. Terima kasih Pak Pipi. Demikian dari saya Bapak Ibu, saya tetap meminta informasinya. Silakan Bapak Ibu mengisi di padu tersebut dengan menekan link. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena, Kepala SMP Negeri 10 Bintan. Pada kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dina Sulianti SPD, guru SMP Negeri 10 Bintan yang mengajar mata pelajaran matematika sebagai calon guru penggerak yang telah melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 10 Bintan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 10 Bintan yang telah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Dina Sulianti SPD dengan penuh semangat dan antusias. Pada kegiatan ini banyak hal yang kita dapatkan, diantaranya bagaimana cara kita menerapkan budaya positif kepada siswa kita, baik itu dalam kegiatan pembelajaran maupun pada sekolah. Yang pada akhirnya harapan kita adalah dengan mengembangkan budaya positif ini, kita dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi dan tentunya akan menuju menjadi pelajar profil Pancasila. Kepada Ibu Dina Sulianti SPD, kami harapkan teruslah berbagi ilmu yang telah didapatkan, membagi ilmu, membagi hal-hal baru yang Ibu dapatkan dalam program calon guru penggerak. Dan kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan perubahan pada hal yang lebih baik lagi agar menuju
kemajuan pendidikan, khususnya SMP Negeri 10 Bintan, menjadi lebih baik lagi, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam pembentukan karakter siswa yang menjadi lebih baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabta Dewi Handayani, guru SMP Negeri 10 Bintan, mengajar bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan sedikit testimoni terhadap rekan kerja saya, Dina Sulianti, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Adapun dari diseminasi yang dilakukan oleh rekan kerja saya, Dina Sulianti, yang sangat berkesan menurut saya, 5 posisi kontrol guru dalam pembelajaran. Ternyata guru hanya berperan sebagai manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kalistopati dari kelas 9A. Saya akan mewakili seluruh siswa-siswi SMP Negeri 10 Bintan untuk memberikan testimoni mengenai penerapan budaya positif, yakni diawali dengan pembuatan keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas ini kami buat berdasarkan gambaran atau cita-cita yang kami inginkan dalam suasana belajar di dalam kelas. Suasana kelas sebelum adanya kesepakatan di dalam kelas, yaitu kami merasa kurang nyaman saat pembelajaran, seperti masih ada siswa-siswi yang ribut, lalu ada siswa-siswi yang keluar masuk tanpa izin. Tetapi setelah adanya kesepakatan di dalam kelas, kami merasakan perubahan positif dari siswa-siswi, yaitu seperti mulai munculnya rasa bertanggung jawab, kedisiplinan, sehingga menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sekian testimoni dari saya sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 10 Bintan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.